Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Chevrolet Spin 1,5 tipenya LTZ manual tahun 2015. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama itu adalah tampilan fisik dari luar ya. Jadi yang dari luar yang paling mudah kita perhatikan itu adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya ada miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kakinya. Bisa jadi bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak atau benturan. Yang pertama itu adalah dari nut ya. Nut ini adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut ini kita perhatikan, pastikan bahwa jaraknya itu presisi sama antara kiri dan kanan. Nah, terus yang kedua itu di permukaan bodi dia memantulkan bayangan objek atau benda-benda di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa pantulannya itu dia memantul secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek kondisi dari pantulan benda-benda yang di seputar mobil, pastikan bahwa dia pantulannya lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita periksa juga bagian-bagian yang lain, bisa bagian kaca, lampu, terus velg, ban. Nah, ini kondisi ban juga masih tebal ya, mungkin ada sekitar 90% bagian belakang. Terus di bagian depan ini mungkin sekitar 60% ya. Nah, kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa kondisi secara keseluruhan luar itu udah oke. Nah, setelah kita cek bagian luar sudah oke, nah sekarang kita periksa ke bagian dalam. Nah, dia kuncinya sudah tergabung dengan remote dan modelnya juga model flip ya. Flip bisa dibuka seperti ini. Nah, sekarang kita coba buka mobil. Kita coba masuk ke dalam. Apa saja yang perlu kita perhatikan di bagian dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, pastikan bahwa kondisi mobil itu aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu kita perhatikan juga di kolong jok. Kolong jok bagian rel kita pastikan juga kondisinya aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah aman. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, coba kita rasakan bagaimana posisi duduk, enak atau tidak. Terus habis itu kita perhatikan juga interior, dashboard kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu kita perhatikan juga bagian plafon kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu kondisi jok juga kita perhatikan. Nah, ini joknya ini masih bawaan orisinil pabrik. Nah, dia bahannya campuran antara brudru dan ini fabric di bagian tengah. Nah, setelah kita cek, kita pastikan kondisi interior itu oke. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka kap mesin. Nah, pada saat kita buka kap mesin, kita periksa bagian mesin ya, bagian atas, kita ngolong juga ke bawah. Terus kaki-kaki juga kita periksa, pastikan tidak ada rembesan ya di bagian-bagian tersebut. Nah, terus habis itu juga kita perlu periksa juga level oli, mesin kondisinya bagaimana. Terus habis itu radiator coolant juga perlu kita periksa kondisinya bagaimana. Nah, setelah kita pastikan sudah oke, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, ini buat colokan kuncinya ya. Oke, dia manual, pastikan bahwa gigi posisinya netral. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa dia nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di aki sudah soak, atau bisa jadi di dinamo starternya sudah bermasalah, perlu diservis atau diperbaikin atau bisa diganti. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin yang masuk bisa kita perhatikan dengan pertama kita pegang setir. Kita rasakan bagaimana getaran mesin. Terus habis itu dari posisi duduk kita juga kita bisa perhatikan ya bagaimana ininya. Nah, di sini juga sudah dilengkapi nih, bisa untuk naik turunin jok ya di bagian
supir untuk jok Chevrolet ini. Nah, getaran mesin pastikan dia masuknya minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya sudah keras atau sudah pecah, perlu diganti, atau mesinnya pincang jadi perlu diservis atau ditune up, atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kilometer. Nah, kilometer mobil ini di 46.000. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi pastikan kilometer mobil dengan kondisi fisik itu harus sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Nah, sekarang berikutnya kita coba periksa di mesin. Nah, untuk mesin sendiri ini dia buka mesinnya di bagian sini. Nah, terus habis itu di bagian sini ada pengaturan buat lampu ya, buat lampu. Nah, ini buat level ini, level indikator MID kilometer ya, buat ininya terang gelapnya. Nah, terus ini kisi-kisi AC. Nah, terus habis itu di sini dia pengaturan spion ada di sini. Dia sudah retract tapi belum elektrik. Nah, terus kita periksa juga nih door trim ya sebelum kita ngelihat di mesin. Nah, ini door trim kondisi masih oke, masih bagus. Nah, ini bahannya bahan blue ya, kondisinya juga masih oke. Nah, di sini ada pengaturan power window untuk keempat sisinya, ini buat lock unlock power window. Nah, terus sealer di pintu juga perlu kita periksa nih. Sealer di pintu kondisinya bagaimana? Pastikan bahwa sealer pintu itu kondisinya masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat atau rusak, berarti ada kemungkinan indikasi pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, ini buat buka mesin ya, ada di tuas bawah nih, bagian bawah dia model agak sebelah kanan. Nah, kita tarik ke sebelah kiri gini, seperti ini. Nah, kita tarik ke sebelah kiri. Nah, ini kita tarik ke sebelah kiri. Nah, habis itu kita buka kap mesin. Nah, oke. Nah, Chevrolet Spin ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih oke, kita bisa perhatikan di pertama dari suara mesin. Jadi suara mesinnya itu ritmenya itu masih konstan, halus, getarannya juga masih minim. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, nah di kap mesin ini juga ada sealer. Jadi sealer kita pastikan kondisinya itu aman. Nah, terus habis itu di bagian dalam kap mesin juga kita perhatikan jangan sampai ada bekas reparasi, ketok ulang atau perbaikan. Nah, terus habis itu di bagian depan, nah ini besi yang memanjang di depan kita sebut apron. Nah, apron juga kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya itu oke. Tidak ada bekas reparasi, perbaikan. Bagian-bagian samping juga kita periksa kondisinya. Pastikan bahwa itu aman, tidak ada ketokan ya. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal yang ada di mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang tinggal di tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan. Seperti itu. Oke. Nah, ini juga fan listrik juga kita periksa nih untuk putarannya gimana, masih oke atau tidak. Sip. Kita tutup kap mesin. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang, mobilnya mobil Amerika, terkenal dengan nyamannya. Terus habis itu juga bobotnya juga berat. Terus habis itu dia kalau berat biasanya itu kenyamanan ya. Jadi suspensinya enak. Terus habis itu tarikannya juga masih oke. Terus habis itu bentuknya juga masih oke ya. Masih oke, harga relatif terjangkau. Terus habis itu juga hampir semua bengkel juga bisa menanganinya ya, Chevrolet Spin ini. Terus dia di bengkel resmi Wuling pun juga bisa servis. Mungkin Chevrolet Spin ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita coba periksa bagaimana posisi duduk di bagian tengah ya, dan kita lihat juga di bagian belakang. Nah, oke, saya masuk saja ke dalam. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya. Saya masih dapat legroom sekitar 4 jari. Terus habis itu headroom saya masih ada dapat sekitar mungkin sekitar 7 jari nih ya, 7 jari. Nah, kita ke bagian belakang dulu ya biar enak ya. Nah, di bagian belakang ini dia joknya bisa buat 2 orang.
pelipatannya 100% ke depan. Terus habis itu ada 2 senderan kepala. Nah di bagian sini ada seat belt 3 titik ya, ada 2. Nah terus di bagian sini ada ini nih cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini juga ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah di sini ada juga buat naruh-naruh barang nih juga bisa nih, tapi yang kecil-kecil saja. Nah di bagian belakang ini dia sudah dilengkapi dengan kisi-kisi AC ya, kisi-kisi AC di plafon. Nah jadi baris ketiga juga nyaman, tidak kepanasan. Di sini ada lampu baca. Nah terus habis itu di bagian tengah, kita ke bagian tengah dulu ya. Nah di bagian tengah kita ke atas dulu. Nah di sini ada handle tangan. Di sini ada 2 kisi-kisi AC juga di plafon untuk baris keduanya. Nah di sini ada pengaturan buat kecepatan AC. Kecepatan AC di bagian belakang ya. Oke. Nah di sini ada pegangan, handle tangan juga ada. Nah di bagian kita ke bagian bawah. Bagian bawah ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah di sini ada kantong di bagian belakang jok penumpang aja ya. Jok supir tidak ada kantongnya. Nah terus di sini ada cup holder 1. Nah terus habis itu jok pelipatannya bisa 40% 60%. Ada 2 senderan kepala, senderan tangan tidak ada. Seat belt ada 3.2 sama 2 titiknya 1 di bagian tengah. Oke, mungkin ini saja di bagian tengah dan belakang. Sekarang kita berlanjut, kita periksa di bagasi ya. Nah door trim juga kita periksa, kondisi masih oke, blue-nya juga masih cakep. Nah ini juga ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Sudah dilengkapi dengan child lock. Terus sealernya juga perlu kita periksa nih, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas reparasi pintunya ya atau gantian. Oke. Nah untuk pengisian bensin ada di sebelah di sebelah kanan. Oke, sekarang kita periksa ke bagian belakang. Nah di bagian belakang sendiri ini ada semprotan wiper. Di sini ada lampu rem, ada wiper juga ada. Di sini kacanya sudah dilengkapi dengan defogger belakang. Terus ya tipenya LTZ. Di bagian bawah ini ada sensor parkir 2. Sekarang kita coba. Nah ini modalnya tuasnya tuas elektrik. Nah tapi dia masih, pintunya masih pakai mekanis ya. Jadi masih pakai hidrolik mekanis. Nah di bagian pintu belakang juga kita periksa nih sealer, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Nah bagian tulang-tulang pintu juga kita periksa, kita pastikan jangan sampai ada reparasi atau perbaikan. Nah terus habis itu tulang-tulang sini juga kita periksa juga, pastikan bahwa dia kondisinya oke. Nah untuk bagasinya sendiri tidak terlalu besar, tapi masih cukup lah buat 2 atau 3 ransel masih bisa sih. 3 ransel masih bisa masuk, atau koper kecil juga masih bisa masuk. Nah apabila bangku baris ketiga dilipat, dapat space yang lebih besar. Lipatannya juga mudah, ada 2 tarikan di sebelah sini. Nah terus di bagian bawah itu dia ada ban cadangan nih. Ukurannya agak susah nih, jadi bisa dibuka dengan lebar kalau bangkunya dilipat yang baris ketiga ya. Nah ini ban cadangan dia ini kaleng modelnya, ukurannya ukuran bukan yang kecil ya, temporary ya. Nah terus habis itu di bagian sini juga perlu kita periksa nih, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak ini belakang, tidak bekas banjir juga. Pastikan bahwa tidak ada karat di bagian tempat penyimpanan ban cadangan. Oke. Nah ini door trim juga kondisi masih bagus. Sekarang kita tutup ya pintu bagasi. Kita bagian sini, ini ban pelek. Nah pintu kita periksa juga nih, door trim di sini. Nah door trim kondisi juga masih oke. Blue-nya juga masih bagus. Sealer pintu juga kita periksa juga masih aman. Child lock juga sudah dilengkapi. Sekarang kita ke bagian depan. Nah bagian depan ini door trim kondisi juga masih oke. Sealer di pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Nah ini tampilan bagian depan, tampilan dashboard ya. Oke, sekarang kita periksa ya, kita masuk ke dalam, kita periksa apa saja yang ada di bagian depan. Nah di bagian depan ini setir
sudah dilengkapi dengan pengaturan audio ya, pengaturan audio di bagian sini. Ini dilengkapi dengan airbag. Terus habis itu juga handle setirnya juga sudah dilengkapi dengan kulit ya, kondisinya juga masih bagus. Nah ini kita bisa lihat. Nah terus habis itu di sini cluster speedometer. Nah di sini pengaturan buat lampu sen, lampu dim ya, sama buat menu untuk MID. Nah terus habis itu di sini ada pengaturan wiper depan belakang sama air wiper. Jadi dia masih ngikutin mobil Jepang ya. Jadi kita tidak kagok kalau pakai Chevrolet Spin ini kalau biasa pakai mobil Jepang. Nah terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah di sini kisi-kisi AC. AC kita cek juga masih dingin. Nah ini audio standar masih bawaan mobilnya. Jadi bisa CD, MP3 sama radio. Nah sama aux juga bisa nih, ada colokan aux di sini. Sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah di sini ada tombol buat central lock ya. Ini buat lampu hazard. Nah ini buat mati nyalakan AC belakang. Nah di bagian sini ada kontrol buat AC. Jadi di sini ada buat mati nyalakan AC. Jadi tinggal hembusan udaranya saja. Terus habis itu di sini ada diputar buat pengaturan suhu. Nah ini ada pengaturan buat kecepatan AC. Kecepatan AC sampai 4 level. Terus habis itu di sini ada buat defogger belakang. Nah di sini buat ada ventilasi ventilasi dalam saja dan ventilasi luar. Nah di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah ini dia manual 5 percepatan plus mundur. Nah ini nih modelnya mundurnya ini ada di depan. Jadi dia kalau mau ke depanin untuk mundur kita harus tarik tuasnya nih, tuas yang di bagian bawah nih seperti itu. Nah di sini ada colokan buat aux juga ada, power outlet di sini, ada penyimpanan kecil di sini. Nah di sini ada cup holder ada 2. Cup holder ada 2, di sini tuas rem tangan. Nah di sini juga kita bisa periksa nih apabila ada karat atau sisa lumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah terus di bagian sini ada airbag juga ada di penumpang sebelah kiri. Nah terus habis itu di sini ada laci penyimpanan tertutup. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka juga, kisi-kisi AC. Nah di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Sama di sini juga cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, sekarang kita ke bagian atas. Bagian atas di sini ada handle tangan. Nah ini sun visor sudah dilengkapi dengan cermin, belum ada tutup dan belum ada lampunya. Nah terus spion bisa diatur kesilauannya secara manual. Di sini ada lampu baca. Nah di sini ada sun visor tapi tidak ada cermin, tapi ada tempat buat naruh kartu atau kertas-kertas kecil. Di sini tidak ada handle tangan ya. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai Chevrolet Spin 1,5 tipenya LTZ manual tahun 2015. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga, serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Jadi tinggal diklik aja di bagian bawah untuk melihat detail lengkapnya. Nah pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga yang bisa melayani dengan kredit syariah. Nah jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari yang pertama rasa berkendaranya, terus performa mesinnya bagaimana, terus habis itu kaki-kakinya masih enak atau tidak, terus power steeringnya bagaimana, pengeremannya gimana, terus habis itu koplingnya bagaimana, terus habis itu perpindahan giginya ya masih halus atau tidak, terus responsif atau tidak perpindahan giginya, maksudnya akselerasinya bisa kita tes dengan kita test drive. Nah di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas, dan posisi showroom kami juga Zal Motor dekat gampang dari gerbang utama, tinggal lurus belok ke kiri di hub seperti itu. Oke. Nah mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya agar dapat info video terbaru kami serta stok-stok terbaru kami. Nah jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, di Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, Zal Motor Channel. Nah di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu ada playlist beberapa video
di sini beberapa video, tips-tips video dalam mencari mobil bekas. Terus habis itu ada playlist juga mengenai ini review mobil-mobil Chevrolet yang lainnya. Oke. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Silahkan komen, share juga ke keluarga, kerabat, saudara, sahabat, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil atau hobi menonton video-video tentang mobil. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.